Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iwan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya Pak Iwan? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Hari ini saya sehat, tetapi ada yang mengganjal. Kali ini tentang permasalahan di kelas saya. Bu Susi sendiri bagaimana kabarnya? Tentu sehat juga kan? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Pak Iwan ada yang mengganjal ya? Oke, tidak masalah. Apakah Pak Iwan ada waktu untuk berbincang lebih lanjut tentang keluh kesah yang sedang Pak Iwan rasakan? Iya Bu, sebelumnya terima kasih Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari ini pikiran saya tidak tenang dan tidak nyaman. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan itu? Dan kira-kira apa yang diharapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini, Pak? Saya berharap saya akan mendapatkan sebuah ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Oh, baiklah, Pak. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Pak Iwan dapatkan dari pembicaraan kali ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Oh iya Pak, semoga nanti kita mencari solusi dari permasalahan Pak Iwan. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silakan untuk diceritakan. Begini Bu, di kelas saya ada 5 anak yang belum lancar membaca. Alhamdulillah yang 3 sudah mulai lancar dan menulis. Tetapi masih ada 2 anak yang belum bisa membaca dengan lancar. Lalu apa yang membuat Bapak khawatir Pak kira-kira? Begini Bu, saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya juga sudah meluangkan waktu yang lebih untuk Bejo dan Alvan, itu nama anaknya, tetapi masih belum ada perkembangan. Dan setelah saya ajar juga saya bingung atas pembagian waktu saya. Jujur saya sebagai wali kelas merasa masih ada beban karena ini mau kenaikan kelas juga. Oh, jadi yang Bapak khawatirkan ketika kenaikan kelas, Bejo sama Alvan belum bisa membaca dan menulis dengan lancar ya Pak? Betul Bu, saya merasa kurang nyaman nantinya kalau Bu Kepala sekolah komplain atau bilang kepada saya seperti itu Bu. Oh, apakah Ibu Kepala Sekolah pernah komplain tentang murid Bapak yang belum bisa membaca? Beliau sepertinya sih berharap agar anak-anak ini bisa membaca dan menulis dengan lancar ketika nanti ada kenaikan kelas. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari Ibu Kepala Sekolah? Ya, tanggapan saya terkait 2 anak tersebut, saya juga berharap kalau mereka bisa membaca dengan lancar. Tapi ini hampir kenaikan kelas, baru bisa beberapa huruf, belum bisa membaca Bu dengan lancar. Mengapa tidak saat istirahat, Bejo dan Alvan diajak membaca bersama temannya sekitar 10 menit? Ya betul juga sih Bu, kenapa saya tidak terpikir ke arah sana ya? Bapak kan mempunyai buku bacaan. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan. Siapa tahu belajar dengan temannya, Bejo dan Alvan jadi semangat membaca. Nggih Bu, saya pikir ada benarnya juga itu Bu. Setelah Bapak bercerita, bagaimana perasaannya Pak? Terus terang beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman Bu.
resah di rumah, juga kepikiran terus dengan masalah ini. Lalu apa yang membuat Pak Iwan merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena saya bertanggung jawab dan sudah berbicara dengan ibu kepala sekolah kalau saya akan mengajari anak yang kurang membaca, akan saya ajari sampai bisa. Tapi sampai hari ini masih ada 2 anak yang belum bisa. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Iwan merasa tidak nyaman adalah tanggung jawab Pak Iwan yang belum bisa Bapak penuhi kepada ibu kepala sekolah. Iya betul Bu, kira-kira saya akan dipanggil kepala sekolah tidak ya Bu? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi Pak. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Iwan dalam mengajar. Ye, mudah-mudahan Bu. Dari yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Pak Iwan ke depannya, Pak? Ya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang dilakukan Pak Iwan? Setelah ini, saya akan mengajak anak-anak untuk kerjasama untuk mendampingi kedua anak yang belum lancar membaca, tentunya dengan jadwal agar mereka tidak terganggu saat istirahat, Bu. Ya, langkah yang Pak Iwan ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah saya merasa lega sekarang, Bu. Jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini sudah semester 2 mendekati kenaikan kelas. Syukurlah Pak, saya merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, untuk hal itu saya akan mencoba mengajari anak membaca dengan kerjasama anak-anak atau teman-teman yang lain, dan nanti saat pulang sekolah apabila ada jam tambahan saya akan mengajari anak membaca dan menulis. Ya, bagus. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Iwan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Pak? Ya, itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru untuk meminta solusi lainnya. Ya, itu ide bagus, Pak. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan teman untuk meminta solusi lainnya. Amin Bu, terima kasih banyak Bu Susi untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa. Amin, sama-sama Pak Iwan. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Saya pamit ke ruangan saya dulu Bu Susi. Ya Pak, silahkan. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Iwan, terima kasih kembali. Jeko.